Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyori Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Seorang Ayah dikarenakan anaknya dipukuli, diperkosa para gangster sampai mati. Bangsa, udah ngebunuh anak gua, anjing bangsat, ditahan seumur hidup bilang gelap sampai perutnya sampai didedel lah, semua dilukai semua. Akhirnya bersimbah darah, si Doni itu mati di tempat dan si Yudi keluar. Wes selesai, aku harus menghabisi 4 orang ini malam ini juga biar besok tuntas. Akhirnya ke rumah si Joni lah, ketemu alamatnya. Assalamualaikum. Keluarlah bapaknya yang keluar. Waalaikumsalam. Duh, kenapa Pak? Ada apa Pak malam-malam? Saya Pak patroli dari Kamtipmas Pak, mau menanyakan, mengidentifikasi katanya anak Bapak ada masalah dengan narkoba di Changsha. Makanya saya mau mencari anak Bapak dan menginterogasi. Kalau emang bukan, saya lepaskan, tapi kalau emang iya terjadi, saya akan bawa ke polisian. Wah, kaget lah bapaknya si Joni. Enggak Pak. Ya udah, keluar dulu. Akhirnya, Pak, siapa Pak? Itu ada Kamtipmas gini. Brengsek, kagak mungkin ya, kata si Joni gitu. Akhirnya keluar si Joni, kita keluar, geret lah leher, dipiting lah leher, ikut saya. Nah, seolah-olah itu Pak Yudi udah kayak apa ya namanya, intel digeret keluar. Bapak Ibu diam di dalam, ada banyak polisi di luar sana. Mendingan kalau Bapak Ibu ikut menolong si anak ini, Bapak Ibu terlibat. Akhirnya Bapak Ibunya si Joni itu takut lah, akhirnya diam situ. Padahal nggak ada polisi dengan omongan ini aja. Pak Yudi itu digeret, pas dilihat bapaknya Vira, dia tahu beating agak jauh dari rumah, banyak pohon-pohon, dikeluarkan lah itu goloknya. Pak Yudi tancapkan, udah perutnya, lehernya digorok, mati seketika. Si Joni itu jatuh bersungkur, lunas utang lo ya, utang kamu lunas. Pak Yudi cuma bilang itu. Terus berjalan lagi ke rumah Jambrong ternyata nggak ada. Jambrong masih nongkrong sama si Eji. Ternyata ke rumah si Eji juga nggak ada. Akhirnya Pak Yudi, waduh, Eji nggak ada, Jambrong nggak ada, mana nih? Akhirnya
Pak Yudi keliling-keliling, ternyata nggak jauh dari tempat Pak Yudi keliling itu adalah sebuah tongkrongan. Ternyata itu ada motor 2. Ternyata itu si Jambrong sama Eji. Gerek lah dari belakang, ditendang lah si Eji itu dari belakang. Lagi pas nyungsruk gitu, nyungsep si Eji. Jambrong kaget, siapa lo? Bangsat lo, siapa lo? Akhirnya, bapaknya Vira. Wah, langsung si Eji sama Jambrong ngeluarin lah sajamnya itu berupa parang. Kita serang berdua. Pak Yudi emang orang dulu lah, dia punya pegangan kayak gitu. Akhirnya Pak Yudi disabet lah sama si Eji. Tangannya ternyata nggak terluka. Pak Yudi cepat hajar badanku dengan senjata tajam. Kalian emang tembus, hebat kalian. Wah, dihajar lah Pak Yudi sama si Eji sambil bang. Akhirnya nggak ada lah luka sama sekali. Kaget lah si Eji sama si Jambrong. Gila, dia punya tektok, punya tebal. Wah, bingung lah. Akhirnya ditangkap lah si Jambrong. Kepala ditarik ke belakang, digorok langsung, lihat langsung ditahan sebagai perutnya. Tangannya diputus sama goloknya Pak Yudi. Terus mati ketika tinggal si Eji. Hei Eji, kamulah otak utama masalah ini, otak semuanya dari pembunuhan anakku. Memang sengaja aku cari kamu terakhir biar kamu lihat semua. Ampun pak, jangan sakit lagi. Ampun pak, mau berapa aja saya kasih pak. Ampun pak, bapak saya pejabat. Aku nggak peduli, aku pejabat, uang musa gunung aku nggak peduli. Nggak bakalan nyawa. Kalau kamu bisa membalikan nyawa anakku, aku maafkan. Ampun. Akhirnya si Eji ditarik lah kepalanya, rambutnya tuh ditarik ke belakang. Akhirnya dikuliti lah si Eji itu dari kepalanya disobek-sobek loh sama si Pak Yudi. Wah, dikeleti kepalanya, dari muka hancur semua. Akhirnya, emang sengaja Pak Yudi itu membuat si Eji mati perlahan dengan kesakitan. Ingat, anakku kamu perkosa, kamu sakiti anak perempuan, kamu tega, disakiti lah, soek semua lah, sobek kulitnya. Akhirnya terakhir langsung dihujam langsung lehernya, ditusuk dari depan sampai belakang. Wah, langsung kesakitan. Akhirnya ditarik, matilah di tempat seketika. Akhirnya Pak Yudi jatuh tersungkur bukan karena luka, enggak. Dia puas lah. Dia bilang, ya Allah, jika ini aku salah, ampunilah aku ya Allah, karena aku manusia biasa ya Allah. Dia anakku satu-satunya, si Vira ya Allah, dibunuh. Apa aku salah membalas dendam karena keadilan dunia ini sudah tidak ada ya Allah? Maafkan aku, salahku ya Allah, sudah membunuh 4 nyawa ya. Pak Yudi bilang seperti itu. Akhirnya nggak lama polisi datang dan melihat nyawa si Eza sama si Jambrong dievakuasi. Pak Yudi langsung dibawa ke polisian, masukin penjara. Dan di pengadilan, sampai pengadilan Pak Yudi mengakui semua. Dan di pengadilan, bukan saya ini Pak, saya udah minta keadilan, terus nggak ada katanya si Ace ini, karena dia punya bapaknya berpengaruh, jadi semua gini Pak. Akhirnya
Jadi diponislah hukuman seumur hidup, dan kasus ini tetap berjalan, diusut. Bapaknya si Eji itu siapa, diusut. Akhirnya bapaknya Eji juga terkena karena melindungi anaknya dengan segala macam cara. Kenalah dia dituruni jabatannya, terus dimiskinkan lah, dan ketahuan juga dia korupsi lah segala macam. Dan selesailah cerita ini untuk masalah si Vira dan pembunuhan oleh gangster ini. Dengan kekuatan para gangster itu, seorang ayah, seorang bapak yang punya kekuatan jabatan untuk melindungi tetap tidak bisa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha segalanya. Apapun yang manusia umpetkan, apapun manusia yang rencanakan, Allah lebih tahu segalanya. Selesailah cerita ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.